Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa minta syukur karena kehendak yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Kamis tanggal 23 September 2021 yang tertulis dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi tantangan dalam hidup kita ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pohon itu tidak akan bisa tumbuh tanpa akar. Pohon itu akan tumbang tanpa akar. Pohon itu tidak akan menghasilkan buah tanpa akar. Akar berakar di dalam tanah, menguatkan kehidupan, memberikan kehidupan, memberikan makanan kepada pohon itu untuk menghasilkan buah. Demikian juga hidup kita, berakar di dalam Kristus, bahwa Kristuslah yang memberikan kehidupan bagi kita. Kristuslah sumber berkat dalam hidup kita, dalam menghadapi tantangan. Jika kita hidup berakar dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah yang baik, hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Jika saudara menghadapi tantangan, menghadapi COVID-19, krisis ekonomi, dan berbagai dampak-dampak kehidupan yang membuat kita lemah, ingatlah, jangan lemah, ingat Tuhan. Kalau kita berakar dalam Tuhan, memikul salib Tuhan juga kita akan kuat. Karena Tuhan selalu menguatkan kita. Kita tetap sabar tabah di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta kita. Dibangun di dalam Dia, itu yang kedua. Dibangun di dalam Tuhan adalah fondasi yang kuat, hidup di dalam Tuhan. Dibangun di dalam Tuhan, kita dibangun. Kehidupan kita, cara, langkah kita dibangun di dalam Tuhan, maka kita akan kuat. Tidak goyah. Karena kita dibangun di dalam Tuhan, dasar yang kuat, fondasi yang kuat, Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun kita. Karena Dia adalah sumber keselamatan yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Dia telah mati di kayu salib. Maka apa yang kita hadapi? Pengajar-pengajar sesat yang mau menggoyahkan iman kita, orang-orang yang mau menyesatkan kita, kita tidak goyah karena hidup kita di dalam Kristus. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika kita berakar dalam iblis, dibangun dalam iblis, apa yang terjadi? Hidup kita berantakan, hidup kita akan hancur, cara pandang kita akan lenyap. Kalau kita dibangun di dalam iblis, kita akan masuk ke dalam jurang maut. Misalnya Bapak Ibu, kita dibangun dalam iblis, kita berbuat jahat, narkotika, mabuk-mabukan, melakukan kejahatan, mencuri, iri hati, dengki. Apa yang akan terjadi? Dunia akan hancur. Coba satu keluarga dibangun dengan iblis, bapak akan membenci ibu, anak juga akan saling gontok-gontokan, saling berkelahi, saling menghancurkan. Apa? Kerugian, kehidupan hancur, mati, dan tidak ada untungnya. Dan pada akhirnya juga tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau kita dibangun dalam Kristus, kita akan hidup tenang. Kita akan tetap kuat. Kita akan tetap kuat dalam iman. Itu yang ketiga dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh. Apa yang sudah diajarkan kepada kita? Diajarkan oleh firman Tuhan. Supaya kita teguh. Supaya kita yakin menghadapi tantangan hidup ini. Jangan sia-sia apa yang diajarkan. Jangan
apa yang diajarkan itu tidak hidup dalam diri kita, iman kita harus hidup, harus berbuah dalam kehidupan kita, yaitu apa yang sudah diajarkan. Yang keempat dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita sudah kuat hidup di dalam iman Kristus, kita akan melimpah syukur. Dengan syukur dikatakan melimpah dengan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita hadapi dalam dunia ini, kita akan bersyukur. Karena itu adalah pemberian anugerah daripada Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjalani jalan serta Yesus, dan kita akan menjadi menang menghadapi tantangan hidup. Kita bertahan dalam hidup ini karena Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berakarlah di dalam Tuhan, dibangunlah di dalam Tuhan, tumbuh kuat iman di dalam Tuhan, jangan goyah, dan melimpah syukur kepada Tuhan. Bersyukur setiap hari, berdoa, ikut hidup di dalam Tuhan. Jangan dibangun di dalam dasar iblis. Apa yang terjadi kita, kalau kita dibangun dan berakar dalam iblis, kehancuran, kehidupan yang tidak menentu, akan jatuh ke dalam jurang maut. Tetapi kalau kita berakar dalam Tuhan, kita akan kuat, teguh menghadapi pengajar-pengajar setan, menghadapi kondisi kehidupan dunia ini, karena Tuhan serta kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar, agar kami berakar bertumbuh di dalam Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami tetap melimpah syukur, bersyukur atas apa yang kami hadapi, karena Tuhan senantiasa melindungi kami. Kuatkan kami Tuhan, di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, karena kehendak yang terjadi. Amin. Horas.